Salatiga, Komplek EKBS, Rusun Kodam Jaya, Tower EKBS, Tower D 402, Tower D 402, RT 01, RW 017, Kecamatan Cililitan, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, Kelurahan Cililitan. Siap. Siap. Kenal dengan terdakwa kami, Pak? Siap, kenal. Ada bukan keluarga? Tidak ada. Cuma dulu tadi kembali Islam, Pak, ya? Siap. Ikuti, Pak, ya? Ikuti, Pak, ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi menjadi saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiknya dipakai, Pak. Sekarang Pak itu saya beri saksi, ya. Siap. Berangkat pemerintahan, ya. Siap. Silakan Assalamualaikum untuk pemerintahan. Ya, atas izin yang mulia, kami akan menggunakan waktu ini, kesempatan ini sedemikian rupa. Tapi terlebih dahulu sebelum kami bertanya, perlu kami jelaskan yang mulia, bahwa saksi ini sebenarnya kami harus hadirkan di awal atau di pertengahan. Tapi karena beliau sakit COVID baru sembuh seminggu atau 2 minggu baru bisa kami hadirkan, begitu yang mulia, ya. Jadi bukan kami mencuri, tapi memang tidak bisa dilakukan. Oke, selanjutnya saksi. Sebelum saksi kami bertanya, bisa dijelaskan dulu ini pakaiannya pakaian apa? Karena supaya tidak ada kesalahan dalam kami bertanya, mau dijelaskan dulu. Siap. Mohon izin dijelaskan. Ini adalah pakaian Satgas Bencana Alam dan Sosial. Kami adalah relawan. Gitu. Kebetulan saya ketuanya. Jadi seragamnya seperti ini, Pak. Jadi keterangan yang akan diberikan hari ini tidak ada kaitannya dengan pakaian ataupun kelompok daripada saksi, ya? Tidak ada. Oke. Jadi kami akan lanjutkan. Saksi kami hadirkan di persidangan ini memberikan kepada kami fakta persidangan. Langsung saja, apakah di hadapan saksi ini ada 4 pucuk senjata? Siap. Mana saksi yang sudah kenal atau pernah lihat? Kedua, siapa pemiliknya? Dimohon penjelasan. Siap. Mohon izin dijelaskan. Untuk senjata laras panjang ini, Yang mana yang ini? ya, senjata laras panjang itu Bisa itu- diangkat? Sekarang tunjuk kepada yang mulia. Ya. Dituju aja. Geser aja, geser ke belakang. Ya, itu ya, Pak. Nah, ini senjata laras panjang kaliber 22 yang punya itu Pak Iwan dari tahun 2017, karena dia menunjukkan di rumahnya pada saya. Dia bilang ini senjata untuk berburu. Gitu. Tapi ternyata kan saya mantan militer, jadi saya tahu bahwa senjata ini mainan menurut saya. Karena untuk kaliber 22 ini bukan seperti ini. Dan saya pernah menjadi pengamanan para geng Satgas di Perbagi pada saat itu. Jadi saya tahu ini mainan. Karena pada saat ditembaki juga jarak 5 meter itu pelurunya melengseng, tidak kena. Terus yang kedua, saya kenal senjata yang kecil, yang model kapel. Ya, yang ini saya kenal. Pertama diperlihatkan itu di rumahnya Pak Iwan bahwa senjata itu rusak. Ini jenisnya apa? Ya, Jenisnya apa jenisnya? ini senjata FN, Pak. Maksudnya bentuknya seperti ini. Kalau yang seperti ini kol. Ini kol. Ya. Itu revolver. Ya, revolver. Ya, betul. Terus dengan peluru. Nah, saya waktu itu diajak oleh Pak Iwan untuk minta
minta peluru di kantor polisi di Cibinong. Ya. Dan untuk yang senjata yang hitam ini saya tidak kenal. Yang mana yang tidak kenal? Yang ini, yang gede. Nah ini, yang ini saya tidak kenal. Termasuk yang ini, saya juga tidak kenal. Demikian rumah senjata saya. Oke, saksi kan sudah disumpah, Siap. dia harus mempercayai itu. Kedua, saksi kenal Vivi atau Ya. tidak? Kenal. Vivi itu di sini persidangan ini sebagai saksi mahkota, Ya. tapi di pengadilan ini sudah menjadi terpidana. Ya. Apakah Vivi itu yang dimaksudkan? Vivi saya kenal di Hotel Ismail Cawang. Zulfi. Ismail Zulfi ya, Iya, Vivi. yang punya dulu katanya punya apa namanya itu Cawang Kencana ya. Cawang Kencana, betul. Itu ya maksudnya ya, Ya. supaya jelas apa yang mulia. Ya. Apakah saksi pernah tahu bahwa Ismail Zulfi itu atau Vivi itu dulu pernah akan menggadaikan senjata kepada saksi? Bukan menggadaikan. Sebentar, Pertamanya minjam, mau pinjam duit. Tapi pertama saya kenal dengan Bu Vivi, itu bukan masalah pinjaman, tapi dia minta perlindungan untuk menjaga Hotel Cawang Kencana itu dari sitaan pihak Ipsos. Dia serahkan data-data tentang sidang suaminya segala macam, dan dia butuh duit untuk sidang. Makanya dia mau pinjam duit ke saya suruh nempatin ruangan dia, ada juga kami bukti dan segala macam. Nah, terus dengan jaminan senjata. Ya. Jadi saksi kenal Vivi yang kami maksudkan. Ya. Apa
betul memang Andi yang memperankan saksi kepada Vivi atau Vivi diterangkan melalui Andi kepada saksi? Karena di sini BAP begitu ceritanya. Oh, bukan. Bagaimana? Saya dikenalkan dengan Bu Vivi itu dari anggota TNI yang dia kenal dengan suaminya Bu Vivi. Jadi pas saya kenalkan dengan Bu Vivi dengan cerita tentang media bantuan, di situ saya kenal dengan Bu Vivi. Langsung cerita dan dia memberikan hasil sidang suaminya. Saya pelajari, tetapi saya ditegur dengan KS Bank Jakarta Timur bahwa jangan, ini kasus melawan pemerintah, ente mundur, saya mundur. Tapi karena saya tahu Iwan itu suka dengan senjata, sering berburu, dan Bu Vivi pinjam duit. Cukup dulu, saya bertanya dulu, nanti saya tanya dulu terlalu lebar. Jadi senjata yang tadi dimasukkan itu dengan Andi ya. Andi ya. Nah, di BAP ini juga begitu ceritanya. Iwan masalah lewat si Andi. Hanya Andi tidak pernah di BAP di polisi dan dia dalam persidangan. Selanjutnya, apakah pada waktu itu senjata tersebut jadi dipinjamkan atau pinjam uangnya dengan saksi? Saya arahkan ke Pak Iwan. Saksi arahkan ke Pak Iwan. Nah, di situ pertama kenal Bu Vivi dengan Pak Iwan. Oh, jadi Iwan kenal Bu Vivi Ya. karena adanya rencana senjata ini tadi. Saya yang ngasih. Ya. Tapi bukan senjata ini ya. Bukan. Warnanya berbeda. Kita bicara warna. Saya nggak tahu apakah dipilok setelah ditangkap apa nggak, kita nggak tahu ya. Nanti akan dibuktikan lagi. Jadi itu warna putih. Ya. Dan apakah pinjaman tersebut terrealisasi kepada Iwan? Saya kurang tahu. Tapi Bu Vivi, saya, Abid Musin, Daeng itu saat malam itu langsung ke rumahnya Pak Iwan yang di Cibinong di rumah istri yang kedua. Nah, di pembicaraan di situ, saya kan jadi bicara saya nggak ngirim. Oh, jadi langsung hari itu juga ada beberapa orang ke rumah Iwan dengan Bu Vivi bawa senjata. Pada hari itu juga terjadi. Masalah dia bawa atau tidak, saya tidak melihat. Ya. Tapi rencana dia mau menggadekan senjatanya, itu saya dengar langsung karena jaminannya senjata. Tapi selanjutnya, kalau melihat perkenalan saksi dengan Iwan itu berarti sekitar 2017 lah ya? bukan, saya kenal Iwan itu setelah sidang Ahok. 2016. Iya, 2016. Ahok, saya sering ikut dia masuk ketua Trisno Macan Putih. Saya dari Satgas bencana sosial, saya masuk yang membagikan makanan. Karena dekat, dikenalkanlah saya sama Iwan di rumahnya Jenderal Kamanu. Baru saya kenal sama Iwan. Itu 2016 setelah sidang Ahok. Ya, jadi saksi kenal 2016. Ya. Apakah mulai dari berkenal atau kapan pertama kali saksi mengetahui bahwa Iwan ini mempunyai koleksi senjata atau mempunyai senjata-senjata yang ada di hadapan kita? Setelah sidang 212, demo 212, kita kan sering koordinasi. Pak Iwan memberikan bantuan makanan apa. Jadi saya sering ke rumah dia dan dia sering menunjukkan senjata-senjata itu. Saya punya ini, termasuk yang ini kasih tahu. Oh, punya. Saya sering berburu, sering ini. Jadi 2017 akhir, kok mau sidang 212 itu, saya sering ke rumah dia, diperlihatkan. Jadi belum kenal sama Pak Jenderal. dulu saya belum sana. Siap. Jadi 2017 senjata-senjata Iwan punya, memiliki. Siap. Di antaranya ada yang di hadapan saksi ini. Siap. Oke. Kapan pertama kali terdakwa kenal dengan Iwan? Iwan itu Helmi Kurniawan yang dalam perkara ini jadi saksi mahkota, yang perkara lain dia jadi terpidana. Mohon penjelasan. Setelah sidang Ahok 2016. Jadi Pak si Iwan kenal dengan terdakwa itu 2016. Maksudnya dengan Terdakwa itu Pak Kiflan Zain. oh enggak, Kapan kira-kira? kenalnya 2017. Akhir 2017. Oke, jadi dikenalin oleh saksi. Sama saya yang lain. Yang kenalin langsung. Siap. Oke. Dikenalin dalam kaitan apa Tempo hari? Apakah kaitan ada rencana pembunuhan Pak Wiranto dan seterusnya, atau kaitan mau beli senjata, atau kaitan apa? Mohon penjelasan dari persidangan ini. Kaitannya pada saat itu hanya saya mau
pakai tempat Pak Jenderal untuk pelatihan Satgas itu, security bencana alam. Gitu. Baru saya kenalkan, kan Iwan merasa dia jadi donatur kan, gitu. Termasuk dia pinjam duit sama Jenderal Amanu, itu saksinya ada almarhum itu Andi Daeng. Ya, dalam persidangan ini sudah beberapa kali kami perlihatkan yang menjaju kepada saksi beberapa saksi mengenai foto adanya latihan Satgas di kebun daripada terdakwa. Ya. Foto tersebut kami dapat tentu dari saksi, Ya. jadi tidak perlu kami perlihatkan lagi. Ya. Ya, apakah saksi bisa menjelaskan kaitan apa, peristiwa apa pada waktu itu, dan apakah dalam kesempatan itu ada Adil hadir, ataupun Vivi hadir, ataupun Iwan hadir? Mohon penjelasannya. Baik, saya di situ sebagai ketua panitia untuk pelatihan para relawan Satgas bencana alam dan sosial. Sosial ini maksudnya adalah kayak misalnya ada demo, terus kita membantu untuk kesehatannya, keslah. Nah, di situ Vivi belum kenal di situ. Jadi Vivi belum pernah datang pada saat pelatihan, karena saya ketua. Akmil dia hanya ya menguatkan enggak ini. Terus di situ memang ada pengenalan senjata supaya kami yang latihan security juga mengerti jenis senjata. Karena saya pernah ditunjuk menjadi ketua asuransi pedagang airsoft gun. Saya sempat memperbaiki bahwa airsoft gun harus ada wadahnya. Ini masuk ke materi tentang untuk security, supaya dia mereka tahu bahwa mana beda senjata asli dengan mana yang airsoft gun. Nah, seperti itu. Jadi Bu Vivi belum pernah datang ke situ pada saat 2018 pelatihan di itu Februari. Apakah di antara senjata ini sudah dihadirkan oleh Iwan dalam pelatihan tersebut? Yang ini, yang panjang, sama yang putih yang dia pegang. Jadi laras panjang, putih itu ada di sini apa tidak? Nggak ada. Nggak ada ya. Putih yang tadi kata saksi Ya. yang digadekan atau dipakai Iwan tadi dari Ya. UPB ya. Ya. Tapi dalam persidangan ini berubah dia jadi warna hitam. Selanjutnya, apakah saksi pernah mendengar bahwa terdakwa ini ada rencana akan dibunuh oleh kelompok tertentu? Kalau pernah dengar, dari siapa? Mohon penjelasan dalam persidangan. Jadi sebelum saya kenal Iwan, saya lebih kenal dengan Pak Jenderal dulu. Karena Pak Jenderal pada saat itu saya lihat bergerak sendirian dengan menentang adanya komunis masuk ke Indonesia. Karena kami tentara, doktrin kami juga sama, makanya saya mengawal. Kalau saya bilang Pak Kiplan terancam, pasti ya, kita tidak tahu. Tetapi lebih matangkan oleh Iwan bahwa Pak Kiplan harus dikawal karena saya bilang gak usah diajarin Pak, saya tentara. Saya sering ngawal Pak Kiplan sampai manapun. Itu dia Pak Jenderal ya. Kasus di Kota Sahid, Pak Jenderal Seribu, saya yang amani. Jadi secara naluri, ini senior, saya bawaan, itu secara spontan wajib saya kawal. Karena saya lihat Pak Jenderal ini bergerak sendirian, tidak ke partai manapun. Jadi saya kawal, gitu. Karena memang panggilan hati. Gitu. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita mau mendekati ke bulan Mei tahun 2019. Apakah saksi pernah tahu Iwan mengaku dia ketua daripada lintas ormas salah satu paslon? Iya. Pernah ya? Pernah. Apakah saksi pernah juga tahu bahwa Iwan pernah menampakkan memperlihatkan senjata yang putih tadi kepada beberapa orang sebelum dia kena tangkap? Sering ya? Sering menunjukkan senjata di muka umum. Itu sepatu yang kedua. Bang, jangan bang, ini senjata ini takut ada yang tidak. Jadi sebelum tertangkap tanggal tersebut, itu jam 3 pagi dia dengan saya, bang, senjatanya nggak ditongok-tongokin kan. Saya tahu senjatanya ada di mobil yang begini, yang panjang ini. Karena saya lihat, terus dia tunjukin senjata yang putih dengan pelurunya langsung di posko. Oke, pelan-pelan. Posko ini. Tunggu dulu saksi pelan-pelan. Ya, tadi kan saya hanya nanya itu tapi sudah kepanjangan. Oke.
Iwan ditangkap 21 Mei 2019. Siap. Sesuai dengan BAP itu jam 1 siang. Ketangkapnya. Ya. Saksi mengatakan tadi bertemu jam 3 pagi. Berarti sebelum dia check-in di hotel. Betul. Dengan tadi saksi katakan melihat dia memperlihatkan senjata yang putih. Iya, putih. Sama seperti itu tapi warna putih. Warna putih. Pelurunya yang dia dapat saksi juga. Siap. Oke. Dan yang panjang ada dalam mobil. Dalam mobil. Masih ingat mobilnya apa? Merah. Warna merah. Iya. Mereknya? Merah. Merek. Iya. Isuzu, Toyota atau apa? Kayak buat apa off-road itu loh mobilnya. Iya. Oh, naik Jeep itu. Iya, kayak Jeep Naik warna merah. Oh, jadi di Jeep Ya. 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 Karena kalau dalam berkas dia naik Panther warna biru. Oh, bukan. Yang ditangkap pada tanggal 21 Mei jam 1 di Hotel Menteng di Proklamasi. Saya rasa saya belum buta warna ya Pak Hakim, karena pada saat dia di posko, saya bawa ke kemudian saya ngawal mobilnya merah, jelas dia hanya berdua dengan wanita di dalam itu. Kami ulangi, dengan wanita. Siap. Bisa ingat namanya? Maksudnya? Nama wanitanya itu Latifah atau siapa? Saya nggak tanya, tapi yang bilang itu bukan istrinya. Ya, di berkas juga ada dengan seorang wanita. Saya nggak tanya lebih dalam tentang apa dia perempuan, tapi ya aneh aja Romo. Kok bawa perempuan dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi itu yang saya ketahui minus 1 hari sebelum dia ketangkap. Jam ya. Oke. Apakah sebelum dia ketangkap pernah bercerita menerima uang dari Pak Kiflan Zain? Tidak pernah. Apakah pernah tahu bahwa Iwan pernah bercerita atau mengatakan dia diperintahkan Pak Kiflan Zain untuk beli senjata dan untuk membunuh Pak Wiranto, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Budi Gunawan, Pak Gores Mere, Pak satu lagi siapa? Junarto Wijaya. Ya. Apakah pernah Iwan bercerita tentang itu mengingat kedekatan saksi dengan yang bersangkutan? Mohon penjelasan dalam persidangan. Jadi Iwan bercerita ya, tentang masalah keseruan dengan Pak Jenderal itu di Bambu Apus. Pada jam 11 malam saya dipanggil, dia bilang, "Boy, saya tahu kenapa saya begini, Pak Jenderal ini. Ternyata saya disuruh beli senjata, tapi dia tidak menunjukkan siapa targetnya." Saya bilang, "Itu kan ada alibinya ente, bisa aja mencari kebenaran." Karena Pak Jenderal belum pernah, karena saya lebih kenal Jenderal lebih dekat, belum pernah Jenderal menyuruh saya dari senjata atau enggak, gitu. Karena kami kalau awal satu tim biasanya melekat ring 1, ring 2, lalu saya kawal tanpa setahu Jenderal. Sebelum saya kenal Iwan pun saya sudah seperti itu. Jadi Iwan ceritanya seperti itu. Setelah saya ikut, dia mencari, karena saya tahu dengan Pak Kiflan saya pernah ribut, dia mencari kebenaran atau mencari supaya dukungan. Saya bilang itu mah urusannya saya bukan saya. Tapi di Bambu itu waktu itu pembentukan panitia pemenangan dan Iwan menjadi ketua lintas relawan. Seperti itu yang saya tahu. Ya, itu kejadiannya bulan berapa singkat saksi? Awal-awal pembentukan tim sukses dari salah satu paslon di rumahnya almarhum Jenderal Joko. Berarti itu tahun 2018. 2018 ya. Bukan 2019 ya. Tahunnya sudah oke. Bulannya kira-kira? Bulannya saya agak lupa karena waktu itu kan saya sudah tidak pernah gabung dengan Iwan. Gitu. Saya dipanggil entah kenapa. Intinya waktu itu dia akan bentuk satu pasukan gitu menurut saya gitu. Itu dari tentara. Itu ada Mayor Soleh segala macam. Tapi pas datang malam itu saya lihat itu tentaranya sudah mau bawa tanah semua disusut. Cuma Amri yang Army yang menurut saya agak tapi dia blow on juga. Akhirnya tapi tidak terjadi pembentukan itu karena Iwan sudah tertangkap. Pak, ini mau cuma tentang bulan dari ya. Saya kira itu aja batas. Sampai Tahun 12. 12 masih sempat. Nah, sekarang 5. Sekarang 10 menit lagi. Masih. Ya, lanjut lagi. Oke, saya cukup yang mulia.
ya. Cukup saya. Ada saksi Siap. senjata menjelaskan bahwa saudara sedang melihat senjata ini, kemudian tadi bertemu dengan sebenarnya dengan Andi Hidayah. Andi Day. Pada saat itu kan katanya mau gadai pada saudara senjata. Ya, betul. Senjata itu. Betul. Itu informasi warna putihnya dari siapa? Dari almarhum Andi Day. Hidayah. Waktu itu saudara lihat senjatanya? Tidak. Tidak. Baru belakangan lah setelah itu baru lihat cuman ada senjata. Siap. Warna putih itu. Gini, biasanya orang membeli senjata itu pertama yang dia tanyakan kaliber, kedua Iya. warna. Jadi kalau saya bilang Andi Day ini buta warna, nggak mungkin. Pasti dia pernah melihat senjata yang mau digadaikan. Walaupun saya Ambil nggak kesimpulan dulu, Pak. Yang ambil Siap. kesimpulan sendiri. Ya, Ceritakan apa adanya. ya, Jadi pada saat itu saudara hanya mendengar dari Andi Daeng almarhum Ya. bahwa Bu Vivi mau menggadaikan senjata warnanya putih. Bisa ya kan? pinjam duit jaminan senjata. Jaminan senjata Ya. warna putih. Ya. Bisa ya? Betul begitu. Tegaskan lagi senjata yang panjang dan senjata yang satu lagi yang Anda lihat yang ada di sini itu tahun berapa? Anda lihat? Dari 2017. 2017. Ya. Nah, terus Setelah sidang Ahok, terus untuk sidang demo 212, karena Iwan mendukung untuk logistiknya. Dan oke ya 2017. Iya. Terus waktu saya beri izin, tapi kan harus minta izin dari polisi dan kepala desa. ya, Nah, waktu itu dikatakan sudah ada sama si Eka. izin itu di tempat. Tempat. Ya. Nah, terus apakah Anda mendengar ada tembakan yang saya marah? Ada tembakan waktu sedang latihan itu? Ada malam. Malam. Suara tembakan pada malam. Yang siangnya waktu Vivi sama Iwan nembak pakai salah satu senjata ini yang saya lihat dan ada disaksikan dengan saudara Eka ya, sama saudara Tanto itu pada Februari Februari lah kenalan sama saya 2017 Desember Anda bawa kemudian Februari ada kita latihan Ya. pas Februari 2012. tapi kemudian Anda dengar suara tembakan waktu itu kan saya marah. Ya. Kenapa ada tembakan, nggak boleh ada tembakan? Nah, terus kemudian siangnya Ya. Vivi datang. Nah, dia ikut tembak di situ. Saya lihat sendiri. Saya marah lagi siangnya. Kan dua hari waktu itu latihannya. Siap. Ya, oke. Jadi dengan demikian jelas bahwa senjata ini senjata pada sudah foto kasihkan sama pengacara. Ya. Senjata panjang sudah ada sejak 2017. 17. Itu ya saya hanya ingin menegaskan saja. Siap. Hubungan antara senjata ini bahwa Anda melihat dan itu semuanya berkaitan sama Iwan Siap. dan tidak berkaitan sama saya. Itu Siap. ini. Cukup. Terima kasih. Ada lagi? Tutup ya. Terima kasih Pak. Nanti. Siap. Katanya di mana?